Elijah adalah seorang karyawan di sebuah perusahaan kondom yang sedang berlatih presentasi untuk produk barunya. Namun, ia tampak kesulitan dan gugup. Atasannya, Burgess, berusaha menenangkannya sambil berkata bahwa ini hanyalah latihan. Seolah masa depan perusahaan tidak bergantung pada presentasi tersebut. Elijah kemudian menjelaskan ide produknya. Saat berhubungan intim, ia menyadari bahwa bagian sensitif pria bisa bersentuhan dengan pasangannya. Dari situlah ia menciptakan kondom dengan perlindungan yang lebih luas hingga buah zakar. Semua orang yang hadir menganggap ide itu sangat unik dan inovatif. Setelah rapat selesai, Brad, pemasar terbaik di perusahaan, menghampiri Elijah dan mengucapkan selamat atas desain produknya. Brad ingin menjadi orang yang mempresentasikan produk itu kepada klien. Namun Elijah menolak karena merasa sebagai pencipta produk, dialah yang paling pantas melakukannya. Tak lama kemudian, Burgess datang dan menjelaskan bahwa Elijah memang desainer terbaik mereka. Tetapi Brad adalah tenaga penjual terbaik. Karena itu, Brad akan membawakan presentasi, sementara Elijah mendampinginya. Menurut Burgess, dua orang yang memiliki keahlian berbeda justru bisa menghasilkan kerjasama terbaik. Brad kemudian mempresentasikan produk tersebut kepada Santos dan perwakilan Kementerian Pariwisata Brasil. Tujuannya adalah agar produk mereka menjadi sponsor resmi Piala Dunia yang akan datang. Presentasi Brad berjalan sangat sukses dan semua orang menyukai produknya. Namun saat Santos menanyakan nama produk itu, Elijah menjawab dengan nama yang terlalu ilmiah sehingga terdengar kurang menarik. Melihat situasi itu, Brad langsung menyebut nama cadangan mereka, yaitu Balls Up. Nama tersebut langsung disukai semua orang. Dan Santos pun resmi menunjuk perusahaan mereka sebagai mitra resmi Piala Dunia malam harinya. Elijah, Brad, dan Santos merayakan keberhasilan itu. Brad mengajak Santos berulang, tetapi Santos menolak karena sudah 9 tahun berhenti minum alkohol. Meski begitu, Brad terus membujuknya agar ikut merayakan kerjasama baru mereka. Akhirnya, Santos menyerah. Bukannya hanya mencicipi sedikit, ia justru menghabiskan segelas penuh. Elijah dan Brad berusaha menghentikannya, tetapi Santos malah semakin lepas kendali. Ia terus minum sambil berbicara penuh semangat tentang sepak bola, yang menurutnya adalah olahraga terbaik di dunia. Santos bahkan berjanji akan memberikan Elijah dan Brad tiket untuk menyaksikan langsung laga final Piala Dunia. Brad kemudian mengusulkan agar Santos memanfaatkan kedekatannya dengan presiden, agar produk mereka bisa menjadi merek resmi di seluruh Brasil. Santos sangat menyukai ide itu dan kembali ingin bersulang. Elijah mencoba menghentikan pesta dengan alasan mereka sebaiknya minum air putih agar tetap terhidrasi. Lalu ia meninggalkan ruangan sebentar. Namun setelah Elijah pergi, Santos malah mengajak Brad melakukan hal yang jauh lebih gila. Kini Santos sudah bertelanjang dada dan benar-benar kehilangan kendali. Brad mati-matian mencoba menenangkannya, tetapi Santos justru ingin mencoba produk baru mereka. Ia melepas celananya, mengenakan produk tersebut, lalu melompat dari pagar balkon sambil berayun tanpa rasa malu. Akibat kejadian memalukan itu, Burgess langsung memarahi Elijah dan Brad karena dianggap lalai mengawasi Santos. Aksi nekat Santos pun viral di seluruh dunia. Brad berusaha menenangkan keadaan dengan mengatakan bahwa tidak ada publisitas yang buruk. Namun, Burgess menjelaskan bahwa Presiden Brasil juga telah melihat video tersebut. Santos langsung dipecat, dan perusahaan mereka kehilangan kontrak sebagai sponsor resmi Piala Dunia. Kesempatan itu akhirnya jatuh ke perusahaan pesaing yang mempromosikan produk kondom ultra tipis mereka. Karena kegagalan besar itu, Burgess langsung memecat Elijah dan Brad di luar kantor. Elijah melampiaskan kemarahannya kepada Brad. Ia menyalahkan Brad atas semua kekacauan, termasuk banyaknya karyawan yang ikut kehilangan pekerjaan. Pertengkaran mereka pun berakhir dengan baku hantam yang canggung. 3 bulan kemudian, Brad sedang bersantai di rumah ketika menerima sebuah paket. Di dalamnya terdapat tiket final Piala Dunia yang dulu dijanjikan Santos. Tanpa berpikir panjang, ia memutuskan berangkat ke Brasil. Di dalam pesawat, Brad terkejut karena Elijah duduk tepat di kursi sebelahnya. Keduanya sama-sama kesal melihat satu sama lain. Karena perjalanan terasa membosankan, mereka akhirnya mulai mengobrol ringan. Mereka menduga Santos lupa membatalkan tiket yang pernah dijanjikannya. Sesampainya di Brasil, suasana benar-benar dipenuhi demam sepak bola. Malam final pun tiba, mempertemukan Argentina dan Brasil dalam perebutan gelar juara dunia. Brad dan Elijah menikmati pertandingan dari tribun sambil membawa minuman keras. Mereka terus minum sepanjang pertandingan. Elijah semakin kesal ketika melihat sponsor resmi turnamen adalah perusahaan sosis. Pertandingan dimulai. Karena sudah mabuk,
Elijah mulai terganggu dengan maskot berbentuk sosis yang terus berkeliling stadion, di mana menurutnya bentuknya menyerupai penis pria, dan seolah sedang meledek kegagalan produknya menjadi sponsor. Saat jeda babak pertama, Argentina berhasil mencetak gol, sehingga para pendukung Brasil kecewa berat. Memasuki babak kedua, Brasil masih tertinggal 1 gol, dan gagal menyamakan kedudukan hingga memasuki masa tambahan waktu. Elijah yang semakin mabuk merasa maskot itu sengaja mengejek mereka. Brad mengatakan bahwa Elijah hanya berhalusinasi. Ia bahkan bercanda bahwa kalau benar ingin mengejek, maskot itu pasti akan dipakaikan penutup di bagian atasnya. Tak lama kemudian, mereka melihat para pemandu sorak benar-benar memasangkan topi pada maskot tersebut. Melihat itu, Elijah langsung naik pitam. Brad berusaha menenangkannya, tetapi saat lengah, Elijah berlari mengejar maskot dan menjatuhkannya ke tanah. Brad ikut berlari untuk menghentikannya. Maskot itu berhasil melepaskan diri dan berlari masuk ke lapangan. Elijah dan Brad mengejarnya hingga ketiganya berada tepat di depan gawang. Di saat yang sama, penyerang Brasil berhasil melewati kiper dan melepaskan tendangan yang seharusnya menjadi gol. Sayangnya, bola justru menghantam tubuh Brad, sehingga peluang emas Brasil gagal. Seluruh stadion langsung marah. Petugas keamanan segera menyeret Brad dan Elijah keluar lapangan. Para pemain Brasil memprotes keras keputusan wasit. Namun, sesuai peraturan, pertandingan hanya dilanjutkan dengan drop ball, tanpa memberikan gol ataupun hukuman tambahan. Supporter Brasil yang marah melempari mereka dengan botol sambil meneriakkan berbagai makian. Brad bahkan menerjemahkan bahwa sebagian besar teriakan itu berarti kalian akan mati. Tak lama kemudian, peluit panjang dibunyikan dan Argentina resmi menjadi juara Piala Dunia. Brad dan Elijah kemudian terbangun di dalam penjara. Seorang penjaga datang bersama pengacara mereka yang memperkenalkan diri sebagai Antonio Costa dengan penuh percaya diri. Ia mengatakan bahwa kasus ini akan menjadi awal karier besarnya. Jika berhasil memenangkan kasus ini, namanya akan menjadi legenda. Antonio mengaku sudah memiliki rencana yang sempurna. Ia meminta penjaga keluar agar bisa menjelaskan strateginya. Tetapi penjaga justru mengejeknya karena berani mengambil kasus tersebut. Antonio tidak menghiraukan ejekan itu. Ia berkata akan membebaskan Brad dan Elijah apapun risikonya. Saat ditanya risiko apa yang ia maksud, Antonio menjelaskan bahwa ibunya mungkin tidak akan berani lagi datang ke gereja. Saudara-saudaranya akan menjadi bahan ejekan, dan dirinya sendiri mungkin tidak akan bisa berjalan dengan tenang di jalanan Brasil ini. Mendengar pengorbanan sebesar itu, Elijah langsung memecat Antonio sebagai pengacara mereka, karena tidak ingin keluarganya ikut menderita. Namun, Antonio bersikeras bahwa mereka belum memahami rencananya. Ia yakin memiliki strategi yang sempurna untuk memenangkan kasus tersebut. Seorang petugas senior yang mendengar Elijah memecat pengacara mereka. Antonio langsung diusir dari ruangan. Brad kesal kepada Elijah karena telah mengusir satu-satunya orang yang mau membela mereka di Brasil. Setelah itu, mereka dibawa ke kantor Menteri Pertahanan Brasil bernama Gisel Cristo. Cristo meyakinkan bahwa mereka akan diperlakukan dengan adil. Begitu masuk ke ruangannya, mereka melihat Cristo ternyata penggemar berat sepak bola. Brad langsung menyalahkan Elijah atas semua kekacauan yang terjadi, hingga keduanya kembali bertengkar. Cristo segera menghentikan perdebatan mereka. Sambil tersenyum, Cristo berkata bahwa mereka mungkin mengira dirinya pejabat korup yang akan menyiksa mereka. Namun, ternyata tidak. Ia justru mengembalikan semua barang milik mereka, membuka pintu, dan mempersilahkan mereka pergi. Brad sangat senang, karena akhirnya mereka dibebaskan. Namun Elijah sadar bahwa mereka sebenarnya sedang dilempar keluar tanpa perlindungan, sementara di luar sana banyak warga Brasil yang sangat membenci mereka. Brad pun menyarankan agar mereka tetap bersikap tenang dan tidak menarik perhatian. Saat keluar dari gedung, beberapa warga Brasil mulai mengenali wajah mereka. Brad mencoba mencari rute pelarian lewat ponselnya, tetapi tanpa sengaja, ponselnya terjatuh ke selokan. Ketika ia berusaha mengambilnya, para penggemar sepak bola yang marah mulai mengejar mereka. Di saat genting itu, Santos tiba-tiba datang dengan mobilnya dan menyelamatkan mereka. Brad berterima kasih atas bantuannya. Santos mengungkapkan bahwa dirinya sudah kembali mengikuti program rehabilitasi dan kini telah 23 hari tidak menyentuh alkohol. Ia mengaku telah kehilangan istri, pekerjaan, anak-anak, bahkan harga dirinya. Elijah penasaran mengapa Santos masih mau menolong mereka. Santos menjelaskan bahwa salah satu langkah dalam program rehabilitasinya adalah menebus kesalahan kepada orang-orang yang pernah ia rugikan. Saat ditanya harus pergi kemana, Elijah menyarankan agar mereka menuju konsulat Amerika Serikat. Mereka pun langsung berangkat ke sana. Namun di tengah perjalanan, sebuah mobil tiba-tiba menghadang mereka. Beberapa pria bersenjata keluar dan langsung menangkap mereka.
Brett yang polos malah bertanya arah menuju konsulat. Sebagai balasan, ia langsung dipukul hingga pingsan. Ketika sadar, mereka mendapati diri berada di hadapan seorang pria yang tampak seperti pemimpin kelompok tersebut. Pria itu berkata akan mengajukan satu pertanyaan. Jika jawaban mereka salah, mereka akan ditembak. Masalahnya, mereka sama sekali tidak mengerti apa yang diucapkan pria itu. Mereka meminta agar pertanyaannya diulang, tetapi tetap tidak memahami sepatah kata pun. Akhirnya pria itu hanya bertanya, ya atau tidak. Brett dan Elijah memberikan jawaban yang berbeda. Mereka mengira salah satu dari mereka akan mati. Namun tiba-tiba pria itu tertawa terbahak-bahak. Rupanya ia hanya sedang mengerjai mereka. Tali pengikat mereka pun dilepas. Pria itu kemudian memperkenalkan diri sebagai Paveto, tetapi meminta semua orang memanggilnya Kurt. Ia mengatakan bahwa mulai sekarang mereka sudah bebas dari kejaran hukum selama berada di wilayah kekuasaannya. Kurt menunjukkan bahwa seluruh hutan dan rumah mewah itu adalah miliknya. Dengan santai, ia bahkan mengaku dulu tempat itu dihuni oleh masyarakat adat. Tetapi mereka semua telah disingkirkannya dan dikuburkan dalam kuburan massal demi membangun rumah tersebut. Mendengar pengakuan mengerikan itu, Elijah langsung berkeringat dingin. Kurt menyadarinya dan mengira pendingin ruangan sedang rusak. Ia memanggil bawahannya yang bertanggung jawab, lalu tanpa ragu menembaknya karena dianggap tidak bekerja dengan baik. Elijah mencoba meminta maaf atas insiden di final Piala Dunia. Namun Kurt mengatakan bahwa dirinya tidak menyukai sepak bola. Yang ia sukai hanyalah uang. Ia bercerita bahwa dirinya bertaruh pada pertandingan final dan justru memenangkan $30 juta karena berhasil kalah. Itulah alasan ia membawa mereka ke sana, yaitu untuk berterima kasih sekaligus berpesta. Di tengah pesta, Elijah melihat berita di televisi yang menyebut mereka sebagai dua orang bodoh. Mantan bos mereka juga diwawancarai dan mengatakan bahwa ia memang sudah tahu Brett ceroboh. Tetapi tidak pernah menyangka Elijah juga akan melakukan hal sebodoh itu. Brett langsung mengganti saluran televisi, tetapi berita di saluran lain tetap membahas mereka. Bahkan banyak warga Amerika menyalahkan mereka karena telah mempermalukan negaranya di mata dunia. Sementara itu, masyarakat berhasil semakin membenci mereka dan berharap keduanya segera dihukum. Kurt kemudian mematikan televisi dan berkata bahwa selama mereka berada di bawah perlindungannya, tidak ada seorang pun yang bisa menyentuh mereka. Brett pun menyuruh Elijah agar lebih santai karena untuk sementara mereka berada di tempat yang aman. Tak lama kemudian, seorang wanita bernama Emily mulai menggoda Brett. Ia meminta Brett bernyanyi karaoke untuk menghiburnya. Brett pun mulai bernyanyi, dan Elijah ikut bergabung. Awalnya suara Brett sangat berantakan. Namun saat bagian Elijah tampil, semua orang yang hadir terkesan. Kurt menyebut mereka jenius dan menawarkan hadiah apapun yang mereka inginkan. Elijah dan Brett langsung meminta agar dipulangkan ke Amerika. Namun Kurt menolak, sambil berkata bahwa mereka boleh meminta apa saja. Kecuali itu, Elijah lalu mendapat ide untuk Kurt membeli ide kondomnya dan memasarkannya di Brasil. Ia menunjukkan produk kondom terbaru mereka, Balls Up, kepada Kurt. Semua orang langsung menyukai inovasi tersebut. Namun Kurt memiliki rencana lain. Ia ingin menggunakan produk itu untuk menyelundupkan kokain, karena dianggap sangat cocok untuk menyembunyikan barang ilegal itu. Kurt kemudian memasukkan kokain ke dalam produk tersebut dan menyuruh semua orang menelannya. Anak buah Kurt melakukannya dengan mudah, karena sudah terbiasa. Brett dan Elijah kesulitan menelan benda itu. Setelah berusaha keras, Brett akhirnya berhasil melakukannya. Melihat itu, seorang wanita bernama Amelia mengajak Brett pergi bersamanya. Sementara itu, Elijah berusaha mengulur waktu. Saat itulah, Elijah melihat sebuah foto model dan aktivis terkenal Brasil bernama Giselle. Kurt menjelaskan bahwa Giselle adalah adik perempuannya. Menurut ayah mereka, Giselle cocok menjadi model, sedangkan Kurt seharusnya menjadi pemimpin kartel. Namun, sang ayah memutuskan salah satu dari mereka harus kuliah agar memahami bisnis narkoba. Dan sebagai anak sulung, Kurt mengorbankan dirinya untuk memberikan adiknya kuliah. Tak lama kemudian, salah satu anak buah Kurt datang menanyakan keberadaan Brett. Elijah menjawab bahwa Brett pergi bersama Amelia. Mereka lalu mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa Amelia ternyata adalah istri Kurt. Karena pengaruh obat-obatan, membuat Kurt sulit bergairah. Amelia sering mencari pria lain untuk berselingkuh. Ironisnya, setiap kali Kurt memergoki istrinya bersama pria lain, ia akan membunuh pria tersebut. Setelah itu, ia justru bercinta dengan istrinya, seolah tidak pernah terjadi apapun. Elijah buru-buru mencari Brett yang sedang bersama Amelia untuk memperingatkannya. Namun sebelum mereka sempat menjelaskan apapun, Kurt tiba-tiba masuk ke ruangan. Melihat Kurt datang, Amelia langsung berpura-pura menjadi korban dan berteriak seolah Brett telah mencoba melecehkannya. Tanpa berpikir panjang, Kurt menyeret Brett ke dekat jendela
dan bersiap membunuhnya. Saat Kurt hendak menembak Brad, tiba-tiba terdengar suara tembakan. Kurt terkena peluru dan langsung roboh. Anak buahnya segera membawa Amelia pergi. Baku tembak pun pecah. Peluru datang dari arah hutan. Kurt menduga kelompok kartel saingan sedang menyerang markasnya. Dalam kondisi sekarat, Kurt menyuruh anak buahnya membalas tembakan. Suasana markas berubah menjadi kacau. Memanfaatkan kekacauan itu, Brad dan Elijah melarikan diri. Mereka melihat sebuah truk pengangkut narkoba dan langsung naik ke atasnya. Namun truk itu terus dihujani peluru hingga beberapa paket narkoba tertembak dan isinya berterbangan ke udara. Ternyata di bagian depan, Amelia dan 2 pengawal berbicara dalam bahasa Portugis. Berkat fitur penerjemah, mereka mengetahui bahwa Amelia sedang memaki mereka karena menganggap merekalah penyebab kematian Kurt. Di tengah kekacauan, truk kehilangan kendali dan menabrak pohon. Brad dan Elijah keluar dari truk dalam keadaan terluka. Sementara itu, Amelia dan 2 pengawal tewas. Mereka mencoba melanjutkan perjalanan, tetapi kaki Brad mengalami cedera cukup parah. Brad meminta Elijah memperbaiki lututnya yang bergeser. Elijah berhasil memperbaiki kembali lutut Brad, lalu membalutnya menggunakan produk kondom buatan mereka. Karena ponsel mereka tidak mendapat sinyal, mereka memutuskan menuju Paraguay, tempat tujuan Amelia dan kartelnya. Keesokan paginya, tubuh mereka terasa sangat lelah, dan mereka kembali saling menyalahkan. Namun tiba-tiba, perut mereka sama-sama terasa mulas. Saat itulah mereka teringat bahwa masih ada paket kokain yang mereka telan sebelumnya. Keduanya akhirnya membuntahkan paket. Tiba-tiba seekor buaya muncul dari sungai dan memakan kokain yang mereka buang. Elijah mengatakan bahwa hewan yang terkena narkoba biasanya akan menjadi sangat agresif. Benar saja, buaya itu langsung menyerang mereka. Namun beberapa saat kemudian, buaya itu mati karena overdosis. Karena sudah kehabisan makanan, mereka akhirnya memanggang dan memakan daging buaya tersebut. Perjalanan mereka berlanjut menembus hutan hingga bertemu sekelompok warga Brasil yang mengaku sebagai aktivis lingkungan. Seorang wanita bernama Julia bertanya mengapa Brad dan Elijah berada di sana. Mereka pun menceritakan semua kejadian. Elijah kemudian bertanya, apakah mereka penggemar sepak bola? Tak disangka, para aktivis itu justru memuji aksi mereka di final Piala Dunia. Menurut mereka, tindakan tersebut adalah bentuk protes paling berani terhadap industri sepak bola. Bagi kelompok itu, Brad dan Elijah adalah pahlawan. Mereka lalu diajak ke perkemahan para aktivis. Di sana mereka mendengar berbagai kritik tentang bagaimana industri sepak bola dianggap merusak alam dan mengorbankan masyarakat adat. Julia mengatakan bahwa malam ini akan diadakan pesta kecil. Setelah pesta selesai, mereka bisa ikut perahu logistik untuk keluar dari negara Brasil. Pesta pun dimulai. Julia kemudian mengajak Brad dan Elijah pergi. Julia membawa mereka ke sebuah tempat terpencil yang menurutnya sangat romantis. Namun, ia juga menjelaskan bahwa tempat itu biasa digunakan untuk menggantung para pemburu liar sebagai peringatan bagi orang lain. Mereka telah membunuh seekor buaya langka karena diambil cakarnya. Menurut Julia, hubungan romantis yang mereka lakukan di tempat itu adalah bentuk penghormatan terhadap hewan-hewan yang telah mati. Elijah kemudian menyadari ada kamera pengawas di sekitar lokasi. Julia menjelaskan bahwa kamera itu dipasang untuk memantau para pemburu liar dan rekamannya baru akan diperiksa nanti. Mendengar itu, Brad dan Elijah langsung panik karena mereka teringat telah memakan buaya yang ternyata merupakan hewan langka. Benar saja, para aktivis kemudian memeriksa rekaman kamera dan melihat Brad serta Elijah memanggang lalu memakan buaya tersebut. Mendengar kabar itu, Julia langsung murka. Ia mengambil senjata dan memerintahkan seluruh anggota perkemahan memburu mereka. Brad dan Elijah segera melarikan diri menggunakan perahu kecil. Meski para aktivis terus menembaki mereka, keduanya berhasil kabur dengan berlindung di balik peti-peti di atas perahu. Malam itu ponsel mereka akhirnya kembali mendapatkan sinyal. Tanpa mereka sadari, lokasi mereka langsung terlacak oleh pihak berwenang Brasil. Keesokan paginya, mereka melihat sebuah kapal yang ternyata kapal itu membawa Menteri Pertahanan Brasil Jesus Cristo beserta pasukan militer. Brad dan Elijah mencoba melarikan diri menggunakan perahu kecil, tetapi kapal militer dengan mudah mengejar mereka. Cristo berkata bahwa mereka tidak punya pilihan. Mereka akan dibawa kembali ke Brasil dan dijatuhi hukuman kerja paksa selama 1 tahun. Jika berhasil bertahan hidup, barulah mereka boleh pulang ke Amerika. Mereka berusaha melarikan diri melalui sungai menggunakan rakit kayu. Namun saat mereka berusaha mendayung sekuat tenaga, arus terlalu deras. Akhirnya mereka menggunakan produk kondom sebagai pelampung darurat. Perahu mereka jatuh dari air terjun sungai. Belum sempat bernapas lega, suara kendaraan berat terdengar dari kejauhan. Sebuah tank muncul dari balik hutan
disusul para tentara yang langsung mengepung mereka. Namun, para tentara justru menunjukkan bendera Argentina. Ternyata sungai itu adalah sungai Iguazu, perbatasan Brasil dan Argentina. Dan tanpa sadar, mereka sudah berada di wilayah Argentina. Tak lama kemudian, Antonio Costa muncul. Ia mengungkapkan bahwa nama aslinya adalah Isidora Cortés dan sebenarnya merupakan agen rahasia Argentina. Ia menjelaskan bahwa sejak awal timnya memang ditugaskan menyelamatkan Brett dan Elijah. Mereka juga yang menyerang markas Court. Bagi rakyat Argentina, Brett dan Elijah justru dianggap sebagai pahlawan nasional. Beberapa waktu kemudian, mereka mempresentasikan produk kondom Bolsap kepada pemerintah Argentina. Presentasi itu sukses besar, dan produk mereka resmi menjadi sponsor kondom nasional Argentina. Perusahaan tempat mereka bekerja pun kembali bangkit. Santos juga direkrut kembali untuk bergabung bersama mereka. Sejak kejadian itu, Brett dan Elijah mulai menyukai sepak bola. Bahkan masyarakat Argentina membangun sebuah patung untuk menghormati jasa mereka. Cerita pun berakhir. Masih bingung dengan alurnya? Bisa tanya Bangke di kolom komentar. Berakhirnya alur cerita ini, Bangke pamit dulu undur diri. Dadah!